Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Ablina, nomor absen 18 di kelas 11 MIPA 5. Pada video ini saya akan melakukan presentasi, yakni materi mengenai pengangguran konjungtur. Nah, materi yang akan saya jelaskan di sini yaitu pengertian pengangguran konjungtur, penyebab pengangguran konjungtur, contoh pengangguran konjungtur, dan cara mengatasi pengangguran konjungtur. Sebelumnya, apakah sudah ada yang tahu apa sih itu pengangguran konjungtur? Nah, di sini dapat kita lihat, pengangguran konjungtur adalah sebuah keadaan seseorang yang termasuk pada golongan angkatan kerja yang ingin memiliki pekerjaan, namun belum bisa untuk mendapatkannya. Nah, jadi pengangguran konjungtur ini juga disebut juga sebagai pengangguran siklis, yaitu pengangguran ini berkaitan dengan turunnya kegiatan perekonomian. Pengangguran konjungtur juga diartikan sebagai salah satu jenis pengangguran yang diakibatkan Nah, pengangguran konjungtur ini sering disebut juga sebagai pengangguran siklis. Pengangguran konjungtur atau pengangguran siklis berkaitan dengan turunnya kegiatan perekonomian. Pengangguran konjungtur juga diartikan sebagai salah satu jenis pengangguran yang diakibatkan dari perubahan ekonomi yang mengakibatkan perubahan sistem. Perusahaan ekonomi tentu berdampak pada setiap lini aktivitas yang melakukan proses ekonomi. Perekonomian tidak selalu berkembang dengan teguh, ada kalanya permintaan agregat lebih tinggi. Hal ini mendorong pengusaha menaikkan produksi dan lebih banyak pekerja baru yang dibutuhkan sehingga pengangguran berkurang. Akan tetapi pada masa lainnya permintaan agregat menurun sehingga kegiatan perekonomian mengalami kemunduran. Kemerosotan permintaan agregat ini mengakibatkan barang menumpuk. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan akan mengurangi kapasitas produksi yang berarti mengurangi para pekerja atau bahkan menghentikan produksinya dan menutup perusahaannya. Pengangguran dengan wujud tersebut dinamakan pengangguran siklis. Di pihak lain, pertambahan penduduk tetap berlangsung dan menghasilkan angkatan kerja baru, sehingga pengangguran akan terus bertambah. Kemunduran permintaan agregat ini juga menimbulkan efek kepada perusahaan-perusahaan lain yang berhubungan yang juga akan mengalami kemerosotan dalam permintaan terhadap produksinya. Apakah sudah ada yang tahu sih apa sih penyebab pengangguran konjungtur itu? Pengangguran konjungtur yang pertama yaitu permintaan yang menurun. Seperti yang kita ketahui, semua perusahaan pasti akan mengalami turun dan naiknya permintaan atas barang atau jasa yang diusahakan. Salah satu penyebabnya ialah produk perusahaan yang sudah tidak diminati sehingga tingkat permintaan menurun. Perusahaan tersebut mungkin disebabkan perusahaan kurang dalam melakukan promosi, inovasi, dan lain-lain. Segala bentuk perubahan permintaan konsumen ini sangat mungkin terjadi, sehingga semua orang yang menekuni bidang ini pasti sudah mengetahui kemungkinan ini. Ketika perusahaan tidak mampu menanggulangi permasalahan ini, maka para pekerja yang berada pada lini paling bawah akan merasakan dampak terlebih dahulu. Selanjutnya, apa saja contoh dari pengangguran konjungtur itu? Contoh pengangguran konjungtur yang pertama yaitu kasus AT dan T. Nah, ini adalah salah satu pemilik saham telekomunikasi di Amerika. Sekarang memang terlihat stabil dan cukup berpengaruh. Namun, balik pada tahun 1996, AT dan T memiliki masalah berat hingga menyebabkan perpecahan perusahaan menjadi 3 bagian dan terpaksa menyebabkan PHK karyawan dan menjadi salah satu contoh kasus pengangguran konjungtur sepanjang masa. Seperti contoh pengangguran siklis. Nah, yang kedua contoh pengangguran konjungturnya yaitu Bank of America.
Kasus ini terjadi pada awal tahun 2008 dan 2009, di mana pemecatan terbesar dialami di wilayah Amerika. Bank of America adalah salah satu perusahaan yang berpengaruh kala itu, terpaksa memecat sebanyak 30.000 karyawan mereka seperti cara mengatasi pengangguran musiman. Nah, selanjutnya ada USPS dan IBM. Nah, USPS ini, atau juga dikenal dengan istilah kantor pos di Amerika ini, telah mem-PHK sekitar 156.000 karyawannya. Dan hal ini juga menjadi sejarah dari contoh pengangguran konjungtur di dunia, seperti contoh pengangguran sukarela. Nah, selanjutnya IBM. Ketika sebuah perusahaan teknologi akan melakukan pemaksaan pengeluaran atau anggaran, mereka melakukannya dengan cara yang terbilang ekstrim. Kasus IBM ini terjadi di tahun 1993, di mana sang CEO legendaris Louis Gesder harus mulai mengurangi jumlah dari dividen perusahaan dan akhirnya mem-PHK 35.000 karyawannya. Namun, perusahaan IBM kembali mendapatkan kinerja baik setelah melakukan hal tersebut. Selanjutnya, cara mengatasi pengangguran konjungtur. Nah, meskipun permasalahan ekonomi pasti ada dan perekonomian pasti mengalami kenaikan dan penurunan, namun sebagai pihak perusahaan maupun pelaku ekonomi pasti harus memiliki solusi. Solusi ini juga dapat menjadi salah satu pilihan dalam berbagai posisi perekonomian sebagai bentuk berjaga-jaga. Nah, di sini yang pertama cara mengatasi pengangguran konjungtur yaitu yang pertama, meningkatkan UMKM atau usaha kecil, mikro, dan menengah. UMKM atau usaha mikro kecil menengah merupakan salah satu bagian dari aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Ketika masyarakat melakukan usaha dan membuka sebuah usaha kreatif, maka dapat juga disebut sebagai UMKM. UMKM yang dibuka oleh masyarakat ini dapat menyelamatkan suatu negara dari perekonomian. Salah satu contohnya pada saat terjadi krisis moneter. Negara yang melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan besar akan cepat mengalami dampak dari perekonomian tersebut. Hal ini karena perusahaan besar melakukan pinjaman dan berhubungan dengan dunia. Sedangkan UMKM merupakan aktivitas masyarakat yang menghasilkan di wilayah itu sendiri. Dalam aktivitas yang dilakukan, UMKM akan selalu memberi dampak positif bagi masyarakat di sekitar tempat tinggal tersebut. Ketika UMKM ini mengalami peningkatan, maka akan membuka lapangan kerja dan tentunya hasil dari penjualan akan meningkatkan pendapatan. Nah, selanjutnya, yang kedua, meningkatkan investasi pada usaha dalam negeri. Usaha merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk menghasilkan keuntungan. Keuntungan ini yang nantinya akan membantu masyarakat untuk mencukupi berbagai jenis kebutuhan. Namun siapa sangka, usaha yang dilakukan oleh masyarakat ini akan membantu dari pengangguran konjungtur. Pengangguran konjungtur ini dilakukan oleh masyarakat Indonesia di mana di dalamnya terdapat aktivitas ekonomi yang mengakibatkan dampak positif di sekitar tempat usaha tersebut dibuat. Dalam hal ini, Anda sebagai salah satu masyarakat juga harus berperan aktif dalam memajukan usaha yang telah dibentuk oleh masyarakat tersebut. Salah satunya cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan investasi pada usaha yang dibentuk di dalam negeri dan oleh orang-orang dalam negeri pula. Hal ini merupakan salah satu cara menangani permasalahan pengangguran konjungtur. Nah, selanjutnya, meningkatkan industri padat karya. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki peluang yang besar untuk melakukan usaha. Salah satu jenis usaha yang dapat dilakukan adalah dengan mendirikan industri kreatif. Industri kreatif ini dapat berupa tekstil, manufaktur, pengolahan makanan, dan lain sebagainya. Industri ini memang dibutuhkan di Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk yang tinggi. Selain itu, kualitas dari hasil olahan milik Indonesia ini juga tidak kalah bersaing dengan industri yang dimiliki oleh luar negeri. Dengan adanya berbagai macam jenis industri ini akan membutuhkan banyak orang untuk pelaku kegiatan produksi.
Dalam hal ini akan dibutuhkan banyak pekerja yang menjadi pelaku produksi. Hal ini akan menjadi salah satu solusi dari pemotongan kerja yang dilakukan oleh perusahaan atau pabrik lain. Nah, inilah berbagai sumber yang saya dapat dari materi tadi. Sekian presentasi saya pada kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.